Kalian percaya nggak kalau dinding bisa menyimpan cerita? Bukan cuma cerita bahagia, tapi juga jeritan, air mata, dan dendam yang nggak pernah padam. Halo para pencari misteri, balik lagi di channel Ruang Gelap. Kali ini gue akan bawa kalian ke sebuah kota kecil yang dijuluki Tiongkok kecilnya Jawa, Lasem. Di sana berdiri sebuah rumah megah yang ditinggalkan, Omah Abang. Kisah ini tentang Leo, seorang fotografer yang mencoba menangkap keindahan yang memudar, tapi malah ditangkap oleh kesedihan yang abadi. Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena apa yang ia temukan di dalam rumah itu membuktikan bahwa cinta yang terlarang bisa melahirkan kutukan yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Leo adalah seorang pemburu keindahan yang terlupakan. Dengan kameranya, ia menjelajahi sudut-sudut kota tua, mencoba mengabadikan sisa-sisa kemegahan masa lalu sebelum semuanya rata dengan tanah. Tujuannya kali ini adalah Lasem, sebuah kota pesisir di Jawa Tengah yang terkenal dengan arsitektur peranakannya yang khas. Ia tidak tertarik menginap di hotel modern. Ia ingin merasakan denyut sejarah kota itu. Maka, ia mencari sebuah rumah tua untuk disewa selama beberapa minggu. Pencariannya membawanya ke sebuah iklan daring yang hampir tidak ia percayai. Sebuah rumah warisan besar yang oleh penduduk setempat disebut Omah Abang, disewakan dengan harga yang sangat murah. Pemiliknya yang berada di luar kota terdengar tergesa-gesa di telepon, seolah ingin segera melepaskan properti itu dari tanggungannya. Tanpa banyak bertanya, Leo setuju. Kunci akan ditinggalkan di sebuah warung kecil di seberang jalan. Saat pertama kali berdiri di depan Omah Abang, Leo merasa takjub. Rumah itu besar dan megah, meski tampak lelah dimakan waktu. Pintu gerbangnya yang tinggi dihiasi ukiran naga yang cat merahnya sudah pudar. Dindingnya yang tebal berdiri kokoh, menjaga sebuah halaman tengah yang tersembunyi di dalamnya. Ini bukan sekedar rumah, ini adalah istana kecil yang membeku dalam waktu. Ia membuka pintu utama yang berat dan berderit. Udara di dalam terasa dingin dan pengap dengan aroma aneh yang belum pernah ia cium sebelumnya. Campuran wangi kayu cendana dari altar leluhur, debu tebal dan bau manis yang samar dan sedikit memabukkan, seperti bau candu. Rumah itu dibangun mengelilingi sebuah halaman terbuka di tengah dengan banyak sekali kamar yang pintu-pintunya tertutup rapat. Perabotannya antik, terbuat dari kayu jati gelap yang diukir rumit. Semuanya terselubung kain putih yang mengingatkan Leo pada kafan. Leo memilih sebuah ruangan di dekat pintu depan untuk menaruh barang-barangnya. Ia merasa seperti memenangkan lotre. Rumah sebesar ini dan seindah ini menjadi miliknya sendiri. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan memotret detail-detail rumah, ukiran jendela, tegel lantai yang retak, dan pilar-pilar kayu yang menjulang. Malam pertama tiba, membawa perubahan. Keindahan rumah itu di siang hari berubah menjadi sesuatu yang menekan dan mengawasi di malam hari. Suara-suara kota yang jauh seolah ditelan oleh dinding tebal Omah Abang, menyisakan keheningan yang absolut. Itulah saatnya Leo mulai mendengarnya. Suara petikan senar, sangat pelan. Ting, satu nada tunggal yang jernih, seolah datang dari bagian belakang rumah. Ia mengira itu hanya suara dari rumah tetangga. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini beberapa nada membentuk sebuah melodi pendek yang melankolis dan menyayat hati. Suara alat musik guseng.
Ia berjalan perlahan menyusuri koridor gelap yang mengarah ke halaman tengah. Cahaya bulan yang masuk menerangi halaman itu menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Suara musik itu berhenti, hening. Mungkin hanya imajinasinya. Ia kembali ke kamarnya, mencoba untuk tidur. Tepat saat matanya mulai terpejam, ia mendengar suara lain. Suara langkah kaki yang sangat ringan, seperti orang berjalan dengan sepatu kain. Suara itu terdengar di lantai atas, bergerak dari satu ujung ke ujung lain. Leo tahu dari pemiliknya bahwa lantai atas dikunci dan tidak boleh dimasuki. Keesokan harinya, didorong oleh rasa penasaran, ia mulai menjelajahi rumah itu lebih jauh. Ia menemukan sebuah ruangan besar di bagian belakang yang sepertinya adalah aula utama. Di sana berdiri sebuah altar leluhur yang megah, dengan guci-guci porselen besar dan papan-papan nama kayu yang bertuliskan aksara Tionghoa. Udara di ruangan ini terasa paling dingin. Saat sedang mengamati altar, matanya menangkap sesuatu di sebuah meja kecil di sudut ruangan. Sebuah kotak kayu hitam, berwarna dihiasi ukiran bunga peoni. Kotak itu terkunci. Leo mengangkatnya. Terasa ringan, ia menggoncangnya, tetapi tidak ada suara. Ada sesuatu tentang kotak itu yang menariknya, sesuatu yang terasa personal dan penuh rahasia. Ia meletakkannya kembali, namun pikirannya tidak bisa lepas dari kotak misterius itu. Apa isinya, dan milik siapa benda itu? Pikiran Leo tidak bisa lepas dari kotak kayu hitam itu. Saat ia mencoba bekerja, memotret detail-detail arsitektur, fokusnya selalu terpecah. Ia terus-menerus melirik ke arah aula utama, tempat kotak itu berada, seolah benda itu memanggilnya. Rasa penasaran seorang seniman kini telah berubah menjadi obsesi yang mengganggu. Malam itu, gangguan menjadi lebih intens dan personal. Suara musik guzeng kembali terdengar, lebih jelas dan lebih dekat dari sebelumnya. Melodinya terdengar sangat pilu, seolah dimainkan oleh seseorang yang hatinya hancur. Leo mencoba mengikuti sumber suara yang membawanya ke koridor panjang di sayap timur rumah, area yang belum ia jelajahi. Di ujung koridor, ada sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Bau manis seperti candu terasa paling kuat di sini. Saat ia mendekati pintu itu, suara musik tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara isak tangis tertahan seorang wanita. Leo membeku. Ia menempelkan telinganya ke pintu kayu yang dingin itu. Isak tangis itu terdengar begitu nyata, penuh penderitaan. Ia mencoba memutar knop pintu, tetapi terkunci. Setelah beberapa saat, suara tangisan itu pun lenyap, meninggalkan keheningan yang lebih berat. Keesokan harinya, Leo memutuskan ia harus membuka kotak itu. Ia yakin apapun rahasia rumah ini, petunjuknya ada di dalam kotak tersebut. Ia butuh kuncinya. Didorong oleh firasat, ia kembali ke koridor sayap timur, ke pintu tempat ia mendengar suara tangisan. Ia mencoba lagi knopnya, dan kali ini dengan sedikit dorongan, pintu itu terbuka dengan derit yang panjang. Ruangan di baliknya adalah sebuah kamar tidur utama yang megah, namun kini menyedihkan. Sebuah ranjang besar dengan kelambu yang sudah robek dan menguning berdiri di tengah ruangan. Ada meja rias dengan cermin oval yang permukaannya sudah buram karena debu dan noda hitam. Disinilah bau manis itu paling menyengat. Jendela-jendela tinggi di ruangan ini menghadap ke taman belakang yang tak terurus. Leo melangkah masuk dengan hati-hati. Saat ia melewati meja rias itu, ia melirik sekilas ke cermin. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Untuk sepersekian detik, ia tidak melihat pantulan dirinya sendiri. Ia melihat pantulan ruangan itu seperti di masa lalu, bersih dan rapi. Dan di ranjang, duduk seorang wanita muda berparah cantik dengan gaun Cheongsam Sutra berwarna merah.
sedang menunduk, tangannya memegang sesuatu. Saat Leo mengedipkan mata, pantulan itu lenyap, dan yang terlihat hanyalah dirinya yang berdiri pucat di tengah ruangan yang kotor. Nafasnya tersengal. Itu bukan imajinasi, itu terlalu jelas. Dengan tangan gemetar, ia mulai memeriksa meja rias itu, membuka laci-lacinya satu persatu. Sebagian besar kosong, hanya berisi debu. Tapi di laci paling bawah, tersembunyi di bawah lapisan beludru yang sudah lapuk, ia menemukannya. Sebuah kunci kuningan kecil dengan rumbai sutra merah yang sudah pudar di ujungnya. Kunci untuk kotak itu. Tanpa membuang waktu, ia kembali ke aula utama. Kotak kayu hitam itu seolah sudah menanggungnya di atas meja. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia membersihkan debu dari lubang kuncinya. Ia memasukkan kunci kuningan itu. Sangat pas. Tangannya gemetar saat memutarnya. Klik. Suara kecil itu terdengar begitu keras di tengah keheningan Omah Abang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka tutup kotak itu perlahan. Isinya bukanlah perhiasan atau emas seperti yang mungkin ia bayangkan. Di dalamnya, dilapisi kain sutra yang sama dengan rumbai kunci, hanya ada 3 bendera. Pertama, sebuah pipa candu kecil yang terbuat dari gading dengan ukiran yang sangat halus. Kedua, seikat rambut hitam panjang yang diikat dengan pita sutra. Dan yang ketiga, sebuah foto monokrom yang sudah menguning. Foto seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita yang sama dengan yang ia lihat di cermin, tersenyum ke arah kamera. Di belakangnya berdiri seorang pria pribumi Jawa yang tampan, mengenakan pakaian sederhana. Mereka tidak saling bersentuhan, tetapi tatapan mata mereka menceritakan sebuah kisah cinta yang dalam dan terlarang. Di bagian belakang foto itu, ada tulisan tangan dalam aksara Jawa kuno. Saat Leo sedang mencoba menguraikan tulisan itu, ia merasakan hembusan udara dingin di tengkuknya, dan tepat di telinganya, sebuah bisikan lembut dan sedih terdengar. "Janan." Bisikan dingin di telinga itu membuat Leo sontak menjatuhkan kotak kayu itu. Isinya tumpah ke lantai yang berdebu. Ia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Aula utama itu kosong dan sunyi. Namun keheningannya kini terasa berbeda. Terasa ada kehadiran lain yang mengawasinya dengan cermat. Bisikan itu bukan ancaman, melainkan sebuah peringatan yang putus asa. Saat ia berjonggok untuk memunguti kembali foto dan benda-benda lainnya, suasana rumah berubah drastis. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari halaman tengah, membuat pintu-pintu di sekitar koridor berderit dan sedikit terbuka. Bau manis candu yang tadinya samar menjadi sangat pekat dan memuakan, seolah-olah seluruh rumah baru saja diisi dengan asapnya. Dan kemudian, dari lantai atas, area yang terkunci dan terlarang, terdengar suara bantingan yang sangat keras. Brak! Pintu lain ikut membanting menutup secara serentak. Itu adalah sebuah pertunjukan kekuatan, sebuah penegasan bahwa ada penghuni lain di rumah ini. Penghuni yang jauh lebih kuat, lebih marah, dan tidak suka dengan apa yang baru saja Leo temukan. Leo mengerti, ada 2 entitas di rumah ini. Arwah wanita yang sedih, yang sepertinya adalah pemilik kotak itu, dan arwah lain yang marah, sang penjaga rahasia, penguasa lantai atas. Ketakutan akhirnya mengalahkan rasa penasarannya. Ia mengumpulkan barang-barang itu dengan cepat, memasukkannya kembali ke dalam kotak, dan lari keluar dari Omah Abang
tidak peduli hari masih siang. Ia butuh jawaban. Ia pergi ke warung kecil di mana ia mengambil kunci, berharap pemiliknya tahu sesuatu. Pemilik warung, seorang bapak tua bernama Bapak Tarno, sedang menyuduh kopi. Ia menatap Leo dengan tatapan yang seolah-olah sudah tahu segalanya. Ketika Leo dengan napas terengah-engah bertanya tentang sejarah Omah Abang, Bapak Tarno menghela napas panjang. "Sudah saya duga, masnya bakal kenalan," kata Pak Tarno pelan. Ia kemudian menceritakan sebuah legenda lokal yang sudah menjadi rahasia umum di Lasem. Omah Abang dulu adalah milik keluarga Lim, pedagang candu yang sangat kaya dan berkuasa di zaman kolonial. Sang kepala keluarga, Lim Tuan, adalah pria yang keras dan kejam. Ia memiliki seorang putri tunggal yang kecantikannya terkenal seantero kota. Namanya Lim Mei Ling. Tragedi dimulai ketika Mei Ling jatuh cinta, bukan dengan pemuda Tionghoa kaya pilihan ayahnya, melainkan dengan seorang pengukir kayu pribumi Jawa bernama Darsono. Mereka menjalin hubungan secara diam-diam. Tentu saja rahasia itu akhirnya terbongkar. Lim Tuan murka besar. Baginya, itu adalah aib yang tidak termaafkan. Hukumannya kejam. Darsono, sang pengukir kayu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia dibunuh dan jasadnya dibuang ke laut. Sedangkan Mei Ling, ia dikurung oleh ayahnya sendiri di kamar tiburnya di lantai atas. Ia tidak diizinkan keluar, tidak diizinkan bertemu siapapun. "Matinya bukan karena sakit, Mas," bisik Pak Tarno, suaranya merendah. Orang-orang tua bilang dia diracuni pelan-pelan dengan candu oleh bapaknya sendiri. Biar dia lupa, biar dia tenang katanya. Sampai akhirnya dia meninggal karena kesedihan dan candu di kamar itu. Arwahnya, si Noni Mei Ling, katanya masih di sana, mainin kecapinya, nangisin kekasihnya. Tapi yang paling serem bukan dia, Mas. Yang serem itu arwah bapaknya, Tuan Lim. Dia masih menjaga rumah itu, penuh amarah, tidak suka ada orang yang mengusik rahasia keluarganya. Leo mendengarkan dengan nanar. Semuanya menjadi jelas. Suara guzeng dan tangisan itu adalah arwah Mei Ling. Bau candu adalah sisa-sisa dari penjara dan kematiannya. Dan bantingan pintu di lantai atas, itu adalah kemarahan arwah Lim Tuan. Kotak kayu itu pasti milik Mei Ling, kotak kenangan rahasianya bersama Darsono. Leo menunjukkan foto itu kepada Pak Tarno, yang bisa membaca aksara Jawa kuno. "Ini bukan nama, Mas," kata Pak Tarno sambil menyipitkan mata. "Ini petunjuk. Tulisannya di bawah pohon kamboja di belakang rumah. Mungkin ini tempat si Darsono." Kalimat Pak Tarno menggantung. Hati Leo mencelos. Ia tidak hanya menemukan kisah cinta tragis. Ia mungkin telah menemukan petunjuk lokasi sebuah kejahatan yang terkubur puluhan tahun. Bisikan "jangan" dari arwah Mei Ling kini terasa lebih jelas. Itu bukan larangan, melainkan peringatan. Peringatan agar ia tidak memancing kemarahan arwah ayahnya. Sore itu, Leo kembali ke Omah Abang. Kini bukan lagi dengan rasa penasaran, melainkan dengan beban dan rasa tanggung jawab. Rumah itu terasa lebih dingin dan lebih gelap, seolah tahu bahwa rahasianya telah terbongkar. Ia harus menemukan apa yang ada di bawah pohon kamboja itu. Tapi pertama-tama, ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia merasa harus mengembalikan kotak itu ke tempatnya, ke kamar Mei Ling, ke sumber tragedi itu. Ia berdiri di kaki tangga yang menuju ke lantai atas. Tangga itu diselimuti kegelapan yang pekat. Ia tahu dengan melangkahkan kaki ke anak tangga pertama, ia secara resmi menyatakan perang terhadap arwah Lim Tuan yang kejam.
Dengan kotak kayu di satu tangan dan senter ponsel di tangan lain, Leo menelan ludah. Udara di sekitar tangga terasa berat dan dingin, seolah menolaknya untuk naik. Setiap anak tangga yang ia pijak berderit keras. Suaranya menggema di seluruh rumah, seperti pengumuman kedatangannya ke wilayah terlarang. Semakin tinggi ia naik, bau candu yang manis dan memuakan itu semakin pekat, membuat kepalanya pusing. Lantai atas adalah sebuah koridor panjang yang gelap gulita. Pintu-pintu kamar berjajar di kedua sisi, semuanya tertutup rapat. Disinilah ia mendengar suara bantingan pintu sebelumnya. Suasananya sangat berbeda dari lantai bawah. Jika di bawah terasa sedih, di sini terasa penuh amarah dan penindasan. Ia tidak tahu yang mana kamar Mei Ling, jadi ia hanya mengikuti instingnya, berjalan perlahan menusuri koridor. Tiba-tiba, sebuah pintu di sebelah kanannya berderit dan terbuka dengan sendirinya. Bukan terbuka lebar, hanya sedikit, seolah memberikan undangan yang enggan. Dari celah pintu itu, tercium aroma bunga melati yang samar bercampur dengan bau candu. Leo tahu, inilah kamar itu. Ia mendorong pintu itu. Ruangan di baliknya persis seperti kamar yang ia lihat di pantulan cermin. Hanya saja kini dalam keadaan rusak parah. Ranjang berkelambu, meja rias dan sebuah lemari besar. Jendela-jendela tingginya ditutupi teralis besi yang sudah berkarat. Di sudut ruangan, sebuah alat musik guzeng tergeletak di lantai. Senarnya putus dan tertutup debu. Leo melangkah masuk, merasa seperti penyusup di sebuah makam. Ia meletakkan kotak kayu hitam itu dengan hati-hati di atas meja rias. "Ini, aku kembalikan," bisiknya ke dalam keheningan. Begitu kotak itu menyentuh permukaan meja, ia mendengar suara isak tangis yang sangat pelan, datang dari sudut ruangan yang gelap. Itu adalah tangisan lega bercampur kesedihan. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, pintu kamar di belakangnya terbanting menutup dengan kekuatan luar biasa. Blam! Suara itu memekakkan telinga. Leo terlonjak kaget dan berbalik. Ia mencoba membuka pintu, tetapi knopnya tidak bergerak. Ia terkunci di dalam kamar Mei Ling. Rasa panik mulai menjalari dirinya. Lampu senter ponselnya mulai berkedip-kedip. Cahayanya melemah. Lalu ia mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang berat dan diseret datang dari luar di koridor. Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Hening. Keheningan yang lebih menakutkan dari suara apapun. Leo menahan napas, punggungnya menempel di pintu. Lalu, dari balik pintu, terdengar suara geraman rendah. Suara yang bukan berasal dari manusia. Geraman penuh kebencian dan amarah. Kemudian pintu itu mulai bergetar. Seseorang atau sesuatu sedang menggedornya dari luar dengan kekuatan brutal. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Pintu kayu jati yang tebal itu bergetar hebat di kusennya. Ukiran di permukaannya seolah ikut menjerit. Di tengah kepanikannya, mata Leo menangkap gerakan di cermin oval di meja rias. Di bawah cahaya senternya yang berkedip-kedip, cermin itu tidak memantulkan dirinya. Cermin itu memantulkan sosok yang berdiri di belakangnya. Sosok seorang pria tua Tionghoa, tinggi dan kurus, mengenakan jubah sutra gelap. Wajahnya pucat fasih, matanya menyala dengan kebencian murni, dan mulutnya menyeringai kejam. Itu adalah Lim Tuan. Leo berteriak dan menjauh dari cermin. Ia sadar sosok di cermin itu adalah manifestasi dari apa yang ada di luar pintu. Sosok itu mengangkat tangannya di dalam cermin, dan di saat yang sama, gedoran di pintu menjadi semakin keras dan semakin ganas. Retakan-retakan mulai muncul di kayu pintu. Ia tahu ia tidak bisa keluar lewat pintu. Ia berlari ke arah jendela bertralis mencari jalan keluar lain, tetapi tidak ada. Ia terjebak. Saat ia berbalik, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan.
Sosok Lim Tuan di cermin itu kini mulai merangkak keluar dari cermin. Tangannya yang kurus dan pucat keluar lebih dulu dari permukaan cermin, diikuti oleh kepalanya. Ia keluar dari cermin seperti keluar dari air, tanpa memecahkan kacanya. Gerakannya tidak wajar dan patah-patah. Saat arwah Lim Tuan berhasil mengeluarkan separuh tubuhnya dari cermin, suara musik guseng tiba-tiba terdengar. Satu nada tunggal yang nyaring dan menusuk, lalu nada kedua dan ketiga. Melodi yang dimainkan kali ini bukan melodi sedih, melainkan melodi yang kacau dan penuh kemarahan. Seolah arwah Mei Ling sedang mencoba melawan ayahnya, mencoba melinduri Leo. Pertarungan gaib itu terjadi di hadapannya. Getaran di pintu berhenti. Arwah Lim Tuan yang sedang merangkak keluar dari cermin itu berhenti sejenak, menoleh ke arah sudut ruangan di tempat guseng itu berada. Ia meraung marah, suatu suara yang tidak mungkin keluar dari tenggorokan manusia. Di saat itulah, salah satu tralis jendela yang sudah berkarat tiba-tiba copot dan jatuh ke lantai dengan suara dentang yang keras. Itu adalah kesempatannya, sebuah jalan keluar yang diberikan oleh Mei Ling. Tanpa berpikir dua kali, Leo memanjat ke ambang jendela, memecahkan sisa kaca dengan sikunya dan melompat keluar. Ia tidak peduli berapa tinggi, apapun lebih baik daripada tetap berada di ruangan itu. Leo mendarat dengan keras di tanah lembab taman belakang. Untungnya, semak belukar yang tebal sedikit meredam jatuhnya. Kakinya terkilir, rasa sakit yang tajam menjalari pergelangan kakinya. Tapi adrenalin menutupi rasa sakit itu. Ia bisa mendengar raungan marah arwah Lim Tuan dari jendela di lantai atas. Sebuah suara yang seolah merobek selubung malam. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Dengan tertatih-tatih, ia memaksa dirinya untuk berdiri dan berlari. Tujuannya kini jelas. Pohon Kamboja tua yang berdiri menjulang di sudut taman. Persis seperti yang tertulis di belakang foto itu. Cahaya bulan yang pucat membantunya melihat. Pohon itu besar dan usianya tampak sangat tua. Bunga-bunganya yang putih menyebarkan aroma wangi yang kontras dengan bau busuk rumah. Saat ia mencapai pohon itu, ia melihat tanah di bawahnya sedikit berbeda, sedikit lebih menjorok ke dalam, seolah pernah digali puluhan tahun yang lalu dan kini telah tertutup oleh rumput liar. Disinilah tempatnya. Disinilah Darsono, sang pengukir kayu, beristirahat. Dari dalam rumah, suara-suara pertarungan gaib semakin menjadi-jadi. Suara benturan, kaca pecah, dan melodi guzeng yang semakin cepat dan panik. Leo tahu ia tidak punya banyak waktu. Arwah Mei Ling tidak akan bisa menahan ayahnya selamanya. Ia tidak punya cangkul. Dengan tangan kosong, ia mulai menggali tanah di bawah pohon itu. Kukunya patah dan jarinya berdarah. Tapi ia tidak peduli. Ia menggali dengan panik, didorong oleh campuran rasa takut dan keinginan untuk memberikan kedamaian pada dua kekasih yang malang itu. Setelah beberapa saat, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bukan tulang. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil, jauh lebih sederhana dari kotak milik Mei Ling. Kotak itu sudah lapuk dan hampir hancur. Dengan hati-hati, ia mengangkatnya dari tanah. Begitu kotak itu keluar dari kuburnya, semua suara dari dalam rumah tiba-tiba berhenti. Hening total. Keheningan yang berat, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Leo membuka kotak yang rapuh itu. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah ukiran kayu berbentuk burung phoenix yang sangat indah dan detail, khas karya seorang maestro. Di bawahnya terselip sebuah surat yang ditulis di atas kertas lontar yang sudah rapuh, tintanya hampir memudar. Itu adalah surat cinta dari Darsono untuk Mei Ling. Surat terakhir yang tidak pernah sampai. Saat Leo memegang ukiran phoenix itu,
Angin sepoi-sepoi yang hangat bertiup di sekelilingnya, membawa aroma bunga kemboja dan melati. Di udara di hadapannya, ia melihat dua sosok transparan yang samar. Sosok Mei Ling dalam balutan ciongsam merahnya, dan di sampingnya sosok Darsono, sang pengukir kayu. Mereka tidak lagi terlihat sedih atau marah. Mereka saling berpegangan tangan, tersenyum ke arah Leo, sebuah senyuman terima kasih. Lalu perlahan-lahan mereka memudar menjadi percikan cahaya keemasan dan lenyap di telan malam. Mereka akhirnya bersatu, arwah mereka telah bebas. Tiba-tiba, dari dalam omah abang, terdengar satu raungan terakhir yang penuh amarah dan kekalahan. Raungan Lim Tuan yang kini sendirian dalam penjara yang ia ciptakan. Setelah itu sunyi, keheningan yang kali ini terasa damai. Kutukan itu telah patah. Leo terduduk lemas di tanah. Kakinya yang terkilir kini terasa sakit luar biasa. Ia menatap omah abang yang kini berdiri diam dan sunyi di bawah cahaya bulan. Rumah itu tidak lagi terasa mengancam. Kini hanya sebuah bangunan tua yang kosong, cangkang dari sebuah tragedi yang telah usai. Beberapa hari kemudian, setelah melaporkan penemuan benda purbakala secara anonim kepada pihak berwenang, Leo meninggalkan Lasem. Kakinya masih diperban, tetapi hatinya terasa ringan. Ia tidak mendapatkan foto-foto yang ia inginkan, tetapi ia mendapatkan sebuah cerita yang jauh lebih berharga. Sebuah cerita tentang cinta yang melampaui kematian dan dendam yang akhirnya menemukan kedamaian. Omah abang mungkin akan tetap berdiri di sana, tetapi gemanya yang penuh dendam telah sirna selama-lamanya. Jadi, gimana guys? Kisah Leo di omah abang tadi bikin kita sadar kalau di balik setiap tempat angker, seringkali ada kisah sedih yang belum selesai. Cinta Mei Ling dan Darsono akhirnya menemukan jalannya meskipun harus menunggu puluhan tahun dan bantuan dari orang asing yang tersesat. Ini jadi pengingat kalau kadang rasa penasaran kita bisa membawa kita ke tempat yang benar untuk melakukan hal yang benar. Apa kalian percaya kalau cinta sejati bisa mengalahkan kutukan? Gue pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan petualangan di ruang gelap selanjutnya. Sampai jumpa, tetaplah penasaran, tapi juga tetap waspada.